Juga jangan lupa dengan memesan tes garpu tala. Sebelum lanjut, ada yang tahu tes garpu tala kita pakai berapa hertz garpu talanya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu langsung chat aja ya. Garpu tala pada pemeriksaan telinga nervus 8 ya. Kita pakai garpu tala yang berapa hertz? Ayo. Benar, Josephine, benar banget. Pakainya yang 512 hertz. Kalau kita periksa sekalian ya, karena ini ngomong garpu tala. Kalau kita mau periksa propriosepsi, kita pakai garpu tala yang berapa hertz? Ayo, ada yang bisa jawab? 128, iya bisa, tapi sebenarnya lebih ke 256 hertz. Ya, ini untuk propriosepsi, ini untuk sensory neural hearing loss. Ya, sebenarnya tuli apapun bisa kayak ini. Nah, jadinya garpu tala itu ada 3 tes ya, Weber, Rine, dan Schwabach. Kalau ini kita bahas, ini bakal panjang lagi karena ini ngomong ke PF. Tapi kita fokus aja apa yang penting pada vertigo ya. Pada vertigo sentral, kemungkinan besar yang kalian temukan adalah tuli sensori neural. Berarti temuan Webernya, kalau di midline, dia akan lateralisasi ke telinga yang sehat. Air conduction akan lebih kuat daripada bone conduction, ya. Berhubungan, ini hasil normal juga, kurang lebih. Hasil normal juga air conduction over bone conduction. Dan Schwabach akan memendek dibanding pemeriksa. Namun ini ada bintangnya, ya. Berarti ada caveatnya, ada pengecualiannya. Kecuali kalau tulinya itu sudah cukup kuat. Lalu bone conduction akan lebih kuat daripada air conduction. Kenapa? Karena stimulusnya itu akan di pick up oleh telinga kontralateral yang sehat. Jadi kesana itu BC lebih daripada AC. Ya, tapi kalau tulinya itu nggak berat-berat banget, seperti nggak parah banget, ketemuannya akan klasik AC lebih dari BC. Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan Hintz. Hintz itu pemeriksaan wajib pada vertigo yang persisten. Ya, apa artinya persisten? Berarti kalau vertigonya itu muncul karena cuma beberapa detik, cuma beberapa menit, misalnya pada BPPV, itu Hintz nggak bisa dilakukan. Ya. Kalau vertigonya itu setengah jam, sejam lebih, dan pasiennya masih ada vertigonya, ingat pasiennya harus masih ada serangan, itu boleh lakukan Hintz. Hintz itu alat screening yang bisa membedakan vertigo sentral dan perifer. Dan dia itu sensitivitas dan spesifitasnya itu di atas 90%. Kalau nggak salah 90 sama 95 ya, atau 92 sama 98 gitu. Tinggi banget. Jadi dia itu sangat bagus untuk membedakan vertigo sentral dan perifer. Gunanya apa? Terutama kalau pasien itu tadi ada DDDD vertigo yang parah. Misalnya kalau pasien stroke atau vertigo karena ada tumor, ini sangat bagus untuk membedakannya. Ya. Jadi Hintz itu ada apa aja? Pertama adalah head impulse. Kalau kalian pernah lewat stase apa tuh namanya? Maaf, itu untuk test of skill. Kalau kalian pernah ingat pada PF Neuro itu ada namanya vestibulo-ocular reflex. Intinya head impulse itu adalah pemeriksaan doll's eye untuk pasien yang terbangun. Jadi gimana kita lakukannya? Lihat kamera saya. Kita minta pasiennya lihat fiksasi ke hidung kita, pemeriksa. Ya, pelan-pelan gerakin. Ya, kita minta pasien lemesin, tapi tetap fokus ke hidung kita. Pelan-pelan kita gerakin 20 derajat ke kanan atau kiri, lalu kita cepat-cepat balikin. Kalau matanya tetap fokus ke kita, itu berarti head impulse-nya negatif. Namun kalau mata pasiennya sempat bergerak karena dia nggak bisa kompensasi untuk gerakan kita, itu berarti head impulse-nya positif. Ya, lakukan kedua sisi, berarti abis kanan, kiri, abis kiri, kanan. Ya. Kalau dia head impulse-nya positif hanya pada satu arah, berarti kanan saja atau kiri saja, itu berarti head impulse-nya positif mungkin karena vertigo perifer. Tapi kalau head impulse-nya negatif atau positif dua sisi, harus curiga vertigo. Ya. Ini audionya normal ya. Ingat. Jadi kalau digerakin masih fokus ke kita. Yakin matanya masih terarah ke kita. Itu berarti normal, tidak ada gangguan vestibul okular, head impulse negatif. Tapi kalau positif,
seperti ini. Ya, matanya itu harus kompensasi, ya. Matanya itu harus ada waktu lag untuk kembali ke posisi seharusnya. Itu namanya adalah sakade, ya. Itu namanya adalah sakade korektif. Kalau itu ada, itu berarti head impulse positif. Lanjut ke pemeriksaan nystagmus, ya. Nystagmus ini primadonanya pada vertigo, ya. Gimana kita periksanya? Sama kayak pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Ya, kita duduk semeter dari pasiennya, kita minta pasiennya gerakin mata, ikutin kepalanya nggak usah gerak, matanya tapi ikutin tangan kita, ya jari kita. Kanan, kiri, atas, bawah. Nggak usah yang bintang ya, kanan, kiri, atas, bawah itu sudah cukup. Ya. Tapi juga ingat, nystagmus itu juga ada namanya nystagmus fisiologis. Berarti juga jangan terlalu jauh, ya. Maksimal 30 derajat lah, ya. Dan pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat. Kalau emang ada pasiennya tuh, kalau emang ada vertigo, itu kemungkinan besar akan muncul, ya. Vertigo perifer, nystagmus yang perifer seperti tadi ya. Kalau dia nystagmusnya itu negatif atau horizontal dan cuma pada satu sisi. Kalau dia horizontal tapi dua sisi, berarti ke kanan ada fast phase, ke kiri ada fast phase, itu berarti dia bidireksional. Dan itu tanda dari vertigo nystagmus yang sentral. Kalau ketemu nystagmus vertikal, itu udah jangan lucu-lucu, itu udah pasti vertigonya yang sentral. Ya, ini ada gambarnya. Oh ya, dan kalau sentral itu gaze evoked ya. Berarti kalau pasiennya kita suruh fiksasi pada satu titik, itu akan muncul. Tapi kalau perifer, dia itu spontan, dan kalau dengan gaze, dengan fiksasi visual, dia akan menghilang. Ya, ini ada videonya. Seperti itu ya. Ya sih, dia tuh ngelihat ke pennya baru memberat. Ya. Dan dia tuh kanan kiri ada ya. Tadi ke kiri ada fast phase, ke kanan juga ada fast phase. Ya. Ini maksudnya bidireksional ya. Nah, ini adalah nystagmus yang spontan. Nggak disuruh lihat aja, udah langsung kelihatan. Ya. Dan dia itu tidak diperberat oleh fiksasi visual. Dan kalau disuruh fiksasi, ada gaze fixation, dia akan menghilang. Seperti itu. BTW kacamata ini jangan disamakan dengan kacamata Frenzel ya. Kalau THT kan suka ada kacamata Frenzel, Frenzel glasses. Dia itu fungsinya bukan untuk fiksasi penglihatan, tapi malahan untuk mengaburkan penglihatan. Jadinya pasien dengan Frenzel, kacamata Frenzel itu langsung akan menghilangkan gaze. Berarti kalau muncul nystagmus dengan Frenzel itu berarti perifer, bukan sentral. Nah, sekarang lanjut ke test of skew. Kalau yang udah pernah lewat sasa mata, udah pasti tahu test of skew itu nama lainnya adalah cover uncover test ya. Kalau di mata itu dipakai untuk mendeteksi strabismus. Di sini juga agak mirip ya. Pemeriksaan juga mirip. Jadi intinya kita minta pasien ke kita, ambil kertas, tutupin matanya, terus dibuka, dilihat matanya. Apakah ada pergerakan? Apakah ada fiksasi, ada koreksi? Kalau ada koreksi, berarti itu test of skew-nya positif. Itu curiga vertigo sentral. Ya, diulang di kanan dan kiri. Ini ada videonya. Itu ya. Tutup, buka, ada koreksi. Ya, berarti mata itu harus kompensasi. Ya, kalau itu ada, berarti itu curiga ke vertigo yang sentral. Pada HINS itu ada sebuah akronim, yaitu INFARCT. Ya, INFARCT itu apa artinya? Itu adalah mnemonik daripada impulse normal, fast phase alternating, sama refixation on cover test. Berarti kalau dia head impulse-nya negatif, vertigonya itu bidireksional, dan terdapat test of skew positif, itu berarti ngarah ke vertigo sentral. Terutama ngarahnya ke stroke. Ya. Tapi ada limitasinya pada HINS. Enggak semua pasien vertigo bisa di HINS ya. Ingat, HINS itu cuma bisa dilakukan kalau vertigonya itu vertigo yang persisten, yang lama. Dan pasien itu harus GCS 15 ya. Berarti kalau pasiennya itu PENCES GCS 14 pun itu nggak bisa dipercaya hasilnya. Dan kalau pasiennya ada riwayat trauma leher dan trauma kepala,
ataupun gangguan apapun di leher kepala, jangan lakukan itu ya, karena bisa aja ada embolus, dislodge, pasiennya stroke malahan. Jadi pasiennya tadi nggak stroke, kalian bikin stroke. Dan ada terakhir, hints itu juga terutama pada head impulse ya, jangan terlalu lemah gerakinnya, benar-benar cepat-cepat. Karena ada paper yang mengatakan karena orang-orang itu takut manipulasi kepala terlalu cepat, dia itu jadi head impulse-nya itu false negatif. Ya. Nah, sekarang lanjut ke pemeriksaan penunjang. Ini secara umum aja. Jadi pemeriksaan penunjang apa yang kita harus pesan pada vertigo? Sebenarnya yang kalian harus tahu cuma 2, audiometri sama neuroimaging. Audiometri fungsinya apa? Ini adalah untuk konfirmasi adanya tuli, ya, terutama sensory neural hearing loss. Ya. Sebenarnya ini ya, ini kalau pasien Meniere atau vertigo perifer itu wajib pesan. Kalau atau enggak kalau kalian curiga mungkin pasien beli kering atau gimana itu juga boleh. Dan juga ada jangan lupa neuroimaging ya, ini juga wajib. Nggak wajib sih, tapi kalau wajib kalau kalian curiga pasiennya ada vertigo sentral ya. Pemeriksaannya kalian mau pesan apa? Ini test of choice-nya ya, MRI kepala. Kenapa? Karena kalau kalian neuroimaging pada vertigo, kalian kan mau lihat struktur sentral. Struktur sentral daripada vestibuler itu adanya di brainstem. Brainstem pada CT itu super nggak kelihatan. Kelihatan, tapi brainstem itu benar-benar di antara tulang kan. Dan itu tuh dan tulang itu kan dense. Jadinya sinar X-ray daripada CT itu ada masalah di situ karena terlalu dense. Jadinya kualitas sinar X-ray yang di situ enggak terlalu bagus ya. Dan MRI itu juga lebih jelas melihat struktur-struktur brainstem. Kalau kalian ya, ini terutama untuk tumor ya. Tapi kalau kalian curiga pasien itu klinisnya seperti stroke, ya terutama kalian pasiennya itu CT. Fungsinya apa? Bukan untuk menekan diagnosis, tapi untuk eksklusi stroke yang hemorrhagic. Ingat ya, itu fungsinya CT pada stroke. Bukan untuk menekan diagnosis iskemik, tapi untuk eksklusi adanya stroke hemorrhagic. Terus adalah MRA. Ini untuk melihat, ini terutama untuk kalau curiga nanti ada kasus VBI. Nanti kita akan bahas VBI ya. VBI itu vertebral basilar insufficiency. Jadinya kalau kalian curiga ada stenosis atau hambatan pada arteri-arteri yang menyuplai medula atau struktur vestibuler, itu kalian bisa pesan MRA. Tapi again, ini itu spesialistik. Jadi kalian kalau terumum, fungsinya apa? Audiometri, ya mungkin imaging yang CT atau MRI kalau mau, terus rujuk. Ya. Terus juga ada caloric testing. Ini adalah itu ya, vestibular caloric itu ya, yang pakai air dingin. Ya, tapi ini jangan lakukan ya. Ini tuh sangat-sangat spesialistik dan bahkan ini subspesialistik. Jadinya nggak terlalu dilakukan ya untuk kita. Nama tesnya apa? Nystagmografi. Ada 2, yang pakai listrik dan yang video. Terus ini apa? Ini lagi. Ini adalah brainstem auditory evoked potentials dan juga vestibular electronic myogenic potentials. Ini subspesialistik, pada vertigo boleh, tapi kalian nggak usah pikirin. Pikirin aja 2, audiometri dan neuroimaging. Pasti konsulen udah senang kalian bisa minta 2 tes itu. Kalau mau lagi ya boleh colorex sama VMP atau BAEP, tapi itu mahal dan spesialistik dan nggak semua rumah sakit punya. Silom kayak juga nggak punya deh, mikir. Nah, tata laksana suportif. Pada vertigo, ya semua penyakit, itu pasti ada farmakologisnya dan non-farmakologisnya. Kita bahas non-farmakologis dulu ya. Pasti kalau pasien vertigo, terutama yang perifer, itu kan ada mual muntah yang hebat. Kalau pasien muntahnya hebat, itu mungkin bisa dehidrasi. Jadi kita wajib rehidrasi. Ya. Terapinya sesuai ya, terapi A, terapi B, dan terapi C. Sesuai di WHO ya. Bisa PO atau IV, sesuai terapi yang mau dijalankan. Tapi ini bukan wajib untuk semua pasien vertigo ya. Cuman kalau pasiennya vertigo dan dehidrasi. Kalau muntah-muntah berat. Kalau pasiennya cuma mual, nggak usah rehidrasi. Terus edukasi. Edukasi nanti itu sesuai per penyebabnya ya. Misalnya kalau BPV, kepalanya nggak boleh gerakan mendadak ya, atau nggak boleh munduk ya.
Kalau dia stroke, ya gaya hidupnya itu jangan ngerokok, tekanan darah dikontrol, makannya nggak boleh terlalu banyak garam. Terus ada 3 kelas obat yang kalian boleh kasih pada pasien vertigo. First line-nya palingan antiemetik dan antihistamin. Benzodiazepin ini hanya kalau berat banget, ya, dan dia itu ada limitasinya, kurang lebih 1-2 hari, ya. Kalau 2 hari nggak mempan, ya udah jangan kasih lagi, ya. Kasih aja antihistamin atau antiemetik. Antihistamin yang paling sering kita kasih adalah betahistin, ya. Nama mereknya itu Betasert, paling sering di poli. Betahistin berapa dosisnya? 24 mg 2 kali sehari atau 8 mg sampai 16 mg 3 kali sehari. Kalau itu nggak ada, juga bisa kasih meclizine atau dimenhidrinat. Untuk obat mualnya, itu bisa kasih metoclopramid, ondansetron, domperidone, atau permetazine. Ya, metoclopramid 10 mg sekali sehari, ondansetron 8 2 kali 1, domperidone 10 3 kali 1. Ini bisa di screenshot aja kalau mau. Nah, kalian bisa lihat ya, dimenhidrinat sama promethazine itu juga obat untuk hiperemesis gravidarum, ya, untuk obat-obat simptomatisnya ya. Jadinya ini juga bisa pada vertigo. Ya emang buat mual muntah dan pusing juga kan. Benzodiazepin biasanya kita kasih diazepam ya. Yang paling sering itu 2-10 mg, setengah juga nggak apa-apa kalau sebenarnya. Setiap 6-8 jam. Ya. Ya, ini suportif ya BTW. Berarti semua pasien vertigo kurang lebih ya bisa dikasih ini untuk simptomatisnya ya, bukan kuratif.